Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang proses lahirnya PPKI, salah satu peristiwa penting kemerdekaan Indonesia, serta nilai Pancasila yang bisa kita ambil dari relevansinya untuk generasi muda saat ini. Pertama, kita bahas dulu tentang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai kelanjutan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya merumuskan dasar negara, termasuk Pancasila. Setelah itu, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, PPKI langsung bertindak cepat untuk menyusun pemerintahan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Salah satu peristiwa penting dalam sidang PPKI adalah saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945. Salah satu peristiwa penting dalam sidang PPKI adalah saat pengesahan Undang-Undang 1945, khususnya perubahan pada rumusan dasar negara. Awalnya dalam Piagam Jakarta terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan bangsa yang beragam, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa lebih mengutamakan persatuan dibandingkan kepentingan golongan tertentu. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat Pancasila yang tercermin. Pertama, nilai ketuhanan yang saling menghormati antar umat beragama. Kedua, nilai persatuan Indonesia, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas perbedaan. Dan ketiga, nilai kerakyatan karena keputusan diambil melalui musyawarah bersama. Lalu, bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari? Contohnya, menghargai perbedaan. Dalam menghargai perbedaan, misalnya kita punya teman yang berbeda agama atau suku, kita tetap menghormati mereka. Hal sederhana seperti tidak mengganggu teman yang sedang beribadah atau berpuasa itu sudah termasuk penerapan nilai Pancasila. Kedua, tidak memaksakan pendapat. Contoh di kehidupan nyata yaitu saat kerja kelompok pasti ada perbedaan ide. Kalau ide tidak terpakai, kita tetap menerima dan ikut bekerja sama. Itu menunjukkan sikap dewasa dan menghargai orang lain. Dan yang terakhir, mengutamakan persatuan dan kebersamaan. Misalnya, saat ada konflik dengan teman, kita tidak memperbesar masalah, tetapi memilih menyelesaikannya dengan baik agar hubungannya tetap terjaga. Menurut saya, pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian ini adalah pentingnya saling menahan diri dan memprioritaskan kepentingan bersama.